Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, pada kesempatan ini kita melaksanakan evaluasi ya. Ini polanya pola 19. Nah, di sini diambil dari surah An-Nur kedua-duanya, dan pertama ayat 3 surat Nur, yang kedua ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Nah, ini enggak bisa baris dua di atas, tapi ini illa zaniyatan. Au itu maka nanti dibahas dulu. Jadi az-zani, az-zaniyah, az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan wazaniyatu, wazaniyatu lagi, wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun wa hurrima zalika alal salah ini. Di mana salahnya ini? Ya. Jadi wa hurrima zalika alal mu'minin. Ini kan bentuk jamak. Bentuk jamak ini terus ditukar menjadi ya. Itu. Alal mu'minin. Nah, sekarang az-zani ini aslinya sebenarnya az-zaniu, tapi ya-nya kan berat, baris dhammah. Jadi dibaca az-zani. Berarti berfungsi sebagai pokok kalimat. Khabarnya mana? Khabarnya la yankihu illa zaniyatan. Di sini zaniyatan. Itu makanya kemarin disebutkan sebenarnya walaupun ada la, tapi secara umum kalau la-nya sudah ada, maka ini baris depan kemarin itu. Tapi ini dalam evaluasi ini adalah dia berbaris di atas. Itu padahal adalah. Jadi az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan. Jadi az-zani pokok kalimat bentuknya bentuk apa ini? Bentuk isim fa'il kah, bentuk isim maf'ul kah, atau bentuk isim fa'il. Jadi isim fi'il madinya adalah fi'il madinya zanaya. Zanaya itu artinya berzina. Jadi zanaya berzina. Tapi kalau zani berarti orang yang berzina, laki-laki nih. Kalau yang ini zaniyah berarti orang yang berzina perempuan. Jadi az-zani, itu pokok kalimat. Orang yang berzina laki-laki, bagaimana ya? Bagaimana kabarnya? La yankihu illa zaniyatan au musyrikatan. Jadi walaupun pakai la di sini, dia tetap juga berbaris, dia berbaris di atas. Persis seperti apa jadinya? Seperti tidak ada la. Itu makanya dia untuk berbaris atas itu tidak wajib. Itu melihat keadaan. Ini rahasianya begini. Lala apa ini?
lanafi. Masuk ke fiil mudhari. Yang kihu ini fiil apa? Mudhari. Fa'ilnya mana? Tersembunyi. Baliknya rujukannya ini ke az-zani. Itu makanya di sini dia zaniatan. Jadi sebenarnya dia istisna, tapi dia merangkap menjadi maf'ul dari sini sebenarnya. Itu makanya begitu dia. Jadi zaniatan. Jadi pezina laki-laki tidak menikahi dianya si pezina laki-laki, kecuali yang dinikahinya adalah pezina perempuan pula. Gitu jadinya. Enggak. Pezina laki-laki tidak menikahi dianya pezina laki-laki itu, kecuali yang dinikahinya adalah pezina perempuan. Begitu dalam surah surah An-Nur ya. Surah An-Nur ayat 3. Jadi az-zani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan. Au ini masih ingat enggak? Au huruf atap. Makanya musyrikah ini diatapkan. Jadi kalau tidak ada misalnya pezina perempuan, atau ke sini dia menikah ke wanita musyrikah. Itu hukuman yang diberikan Allah sebenarnya itu kan untuk ketenangan hidup. Maksudnya pezina laki-laki tidak menikahi dianya pezina laki-laki itu kecuali pezina perempuan. Atau kalau enggak pezina perempuan, wanita musyrikah. Wanita yang musyrik. Kenapa ya? Bisa dipahami cepat. Kalau nanti kalau begitu kan orang apa namanya? Orang sudah sama jelek sama jelek. Iya. Sebab kalau dinikahkan dia dengan orang yang baik-baik, kan kurang baik. Tapi kalau orang yang bertobat? Ya itu bisa, itu lain hal. Jadi az-zani la yankihu illa zaniyah au musyrikah. Jadi di sini az-zani pokok kalimat, khabarnya adalah la yankihu illa zaniyah au musyrikah sampai ke sini. Sampai ini. Cuma yankihu la nafi, yankihu fil mudhari fa'ilnya huwa, tersembunyi balik ke zani, illa istisna. Tapi istisnanya sebenarnya di sini kan didahuluilah. Cuma zaniyah ini menjadi maf'ul dari yang kihu. Jadi si pezina laki-laki tidak menikahi dia kecuali pezina perempuan. Atau kalau enggak ada musyrikah. Jadi itu maka musyrikatan. Musyrikatan ya. Coba ini lagi bacaannya. Ini apa ini? Wazaniatu. Ini wazaniatu. Ini kan. Ini pokok. Iya, tapi ini di sini jadi pokok kalimat lagi. Jadi wazaniatu, pokok kalimat tuh la yankihuha illa zanin. Sebenarnya aslinya zaniun, isim fa'il dari laki-laki ini. Zaniun kan ini. Tapi di sini dibuat saja zanin. Ini kan zani saja. Sini zanin. Jadi zanin ini berarti sama ini. Ini zaniu, az-zaniu. Ini zanin. Bagaimana cara menerjemahkannya itu? Pezina perempuan tidak ada menikahi, tidak menikahi akannya pezina perempuan tadi, kecuali yang menikahi dia si pezina laki-laki. Pezina laki-laki. Sama ini. Cuma sudah dihilangkan saja apanya yanya. Jadi si pezina perempuan tidak menikahi akannya. Berarti di sini kalau dhamir bergandeng dengan fiil apa? Jadi apa dia? Kan dhamir ini bergandeng sama fiil. Maf'ul. Itu makanya tidak menikahi akannya si pezina perempuan tadi
kecuali yang menikahinya adalah pezina laki-laki. Jadi pada hakikatnya zaniun ini atau zanin ini maf'ul fa'il dari yang kihu. Ada juga fa'ilnya huwa di sini. Tapi baliknya tidak ke atas, baliknya ke sini. Nah, itu makanya dia di misalnya. Atau kalau nggak ada si pezina laki-laki, au musyrikun. Kalau sini kan musyrikatun. Nah, atau yang menikahinya si pezina perempuan tadi, orang musyrik laki-laki. Nah, ini musyrikun, kalau ini kan musyrikatun. Jadi boleh dipasangkan sama orang musyrik laki-laki atau musyrikah perempuan. Nah, baru ditutup. Ini pokok kalimat juga, tetapi dihubungkan atau ibtidak. Hurrima. Kalau hurrima bentuk apa ini? Bentuknya dulu. Fil madi. Aktif atau pasif? Hurrima. Pasif. Kan hurrima dia. Ini kan bahasa atas. Sama kutiba. Cuma ini 4 hurufnya. Hurrima. Sama seperti durriba. Mana naib fa'ilnya? Bukan fa'il lagi. Ini dia. Zalika alal mu'minin. Kumpulan ini. Jadi zalika itu tetap barisnya. Jadi diharamkan demikian, dipantangkan demikian atas orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin nggak boleh menikah sama pezina perempuan, atau sebaliknya pezina laki-laki tidak boleh menikah dengan muslimah perempuan. Haram. Ya karena dia sudah jelek kan. Jadi maksudnya kecuali kalau memang taubat, aku tidak, ini maksudnya profesinya itu. Ya kan berarti malu, maksudnya jelek. Jadi ini dari apa namanya, dari, jadi agak apa sedikit, walaupun ada la menidakkan di sini, tapi tetap juga dibaca zaniatan. Ya, walaupun la di sini, kalau yang sini enggak, kan la di sini ya, maka dia zaniun sebenarnya di sini pun musyrikun. Tapi kalau sini zanian, apa sebabnya? Bisa enggak melihat ini? Kenapa kalau ini dibaca walaupun ada la di sini, kok zaniatan dibaca? Kok ini ada la di sini balik ke zanin, zaniun atau musyrikun? Gimana? Ya, ini karena fungsi maf'ul. Kalau ini fungsinya sebagai fa'il. Ya. Kalau fa'il kan baris depan marfu. Itu makanya gitu. Jadi itu makanya di dalam buku kawaid atau kaidahnya mempelajari illa dengan dahulu la itu atau tidak, maka ada hukumnya, harus ada hukumnya wajib. Jadi melihat keadaan jadinya. Itu makanya mungkin karena ini sudah di ujung-ujung, maka dia sudah luas berpikirnya. Jadi kalau di sini kenapa? Padahal adalah kenapa zaniatan atau musyrikatan? Padahal menurut undang-undang sini belum jauh. Kalau ini seperti ini. Kalau ada huruf la, maka tidak mansub lagi marfu. Ini dia contohnya. Tapi kalau di sini ada huruf la, tapi dia mansub juga. Karena dia menjadi fa'il dari yang kihu. Kalau yang di sini kenapa marfu juga? Karena itu sudah cocok, karena dia menjadi jadi ya fa'il, maf'ul. Kalau hurrima itu fi'il madi pasif, zalika itu adalah naib ganti fa'ilnya alal mu'minin. Jadi az-zani pokok kalimat, ya khabarnya la yankihu illa zaniatan au musyrikatan. Maka diuraikan la huruf nafi yang kihu fil mudhari, fa'ilnya adalah huwa, huwa balik ke zani. Illa huruf istisna, tapi tidak baris di atas ini sebenarnya apakah istisna yang membuat atau karena berfungsi sebagai maf'ul.
Maf'ul, au huruf ataf. Lebih dominan maf'ul. Wazaniatu ini pokok kalimat. Sedangkan pezina perempuan la yankihuha, tidak menikahi akan si zina perempuan, pezina perempuan tadi, illa zanin, kecuali pezina laki-laki, atau kalau enggak ada musyrikun, musyrik laki-laki. Ini berfungsi sebagai fa'il dari yankihu. Ha di sini maf'ul. Wa hurrima dzalik, diharamkan, tidak boleh dipantangkan yang demikian atas orang mukmin. Jadi orang mukmin, biarpun laki-laki tertulis di sini kan mukminnya laki-laki, Pak. Yang perempuan boleh enggak gitu? Sudah terkandung pengertiannya bahwa kalau dia orang mukminah tidak boleh dinikahkan dengan orang laki-laki pezina, atau sebaliknya, kalau perempuan pezina tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang mukmin. Ya, ini ini kalau didalami sebenarnya kalau berzina itu kan banyak sabil, cara yang jahat, cara yang jelek. Jadi belum lagi dari nasab keturunan, belum lagi penanggung jawab, macam-macam. Sedangkan orang menikah baik-baik malah jadi berantakan, apalagi yang seperti ini ya. Maka diingatkan surat An-Nur. Makanya diingatkan kepada terutama perempuan-perempuan, bacalah surat An-Nur itu. Maksudnya kalau terjadi perzinaan, maka yang hancur adalah perempuan yang pertama sekali. Terus satu evaluasi lagi, ini potongan saja. Wama 'alar rasuli illal kan ada ma kan, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Ya, balagu ini nggak bisa diapakan. Ya mubinu. Jadi ma-nya di sini adalah ma menidakkan. Ya, maka kalau sudah menidakkan dia, maka dibaca balagu. Ini dia menidakkan, ini dibaca zaniatan karena dia maf'ul. Kalau di sini mau dijadikan maf'ul nggak mungkin. Jadi berarti dia di sini nanti adalah mungkin dipakai dia menjadi khabar atau mubtada. Jadi kalau mubtada khabar kan nggak ada untuk baris di atas. Jadi tidak ada atas Rasul kecuali, maksudnya Rasul tidaklah bertanggung jawab sampai dituntut pula dia illal balagul mubin, kecuali dia penyampai yang nyata. Jadi tugas Rasul adalah menyampaikan, sampai pula nanti dia dihukum oleh Allah, enggak. Tapi itu maka disebutkan wa ma 'alar rasuli, tidaklah tanggung jawab bagi Rasul sehingga dia pun dikenakan hukuman karena orang tidak mau menganut akidah atau menganut ajaran disampaikannya, kecuali tugasnya illal balagul mubin, kecuali dia adalah balagul mubin. Nah, sangat pertanyaan, mubinu jadi apa gunanya mubinu? Kan tidak ada fiil sini. Kan tidak ada. Tapi ini kan mana ada bentuk fa'il, bentuk fiil seperti al-balagh. Ya, dia berbentuk fiil madi mah ada kuda alif lamnya, enggak ada. Kalau fiil madinya balagha saja. Penyampai yang nyata. Jadi mubin jadi apa? Menjadi sifat dari al-balagha, sama-sama pakai alif lam. Jadi tugas Rasul hanyalah menyampaikan, ya. Tugas Rasul itu hanyalah menyampaikan. Jadi tugas Rasul hanyalah menyampaikan. Illal balagul mubin. Dia hanyalah menyampaikan. Nah, satu lagi ya, penghabisan. Kita akan latihnya ke Al-Quran. Di sini diambil dari surah
Al-An'am. Al-An'am ini misalnya ya, wa man jaa, wa man jaa, huruf 26 ya, wa man jaa, oke. Man. Nah, kita belum belajar man ini, bukan man mausul itu, tapi adalah man huruf syarat, belum belajar. Tapi coba yang ini belajarnya. Wa man jaa. Jaa bentuk apa jaa? Fi'il madi. Fi'il madi ya. Wa man jaa bis-sayyi'ah. Wa man jaa bis-sayyi'ah. Wa man jaa bis-sayyi'ah. Wa man jaa bis-sayyi'ah. Huruf jar. Ini. Wa man jaa bis-sayyi'ah. Bis-sayyi'ah. Ini. Bi huruf apa? Huruf jar. Sayyi'ah itu yang di apa barisnya? Wa man jaa bis sayyi'ati. Jadi man ini artinya kan orang. Jadi pokok kalimat. Tapi masih panjang ke belakang. Jadi mana fa'il dari jaa? Tersembunyi huwa. Jadi orang yang mendatangkan atau orang yang mendatangkan dia orang satu kejahatan, sayyi'ah dengan satu kejahatan, bis sayyi'ah, pala yujza. Itu ya. Ini makanya jawab ya pala. Itu makanya man ini namanya huruf syarat. Kita belum belajar ini, nantilah. Ini pakai huruf syarat sama apa itu, sama idza. Ini jawabnya, pa ini. Ini namanya pa jawab, bukan fa huruf atap ini. Makanya apa namanya? Kalau fa ini ya. Jadi wa man jaa bis-sayyi'ah fala yujza. Fala yujza. Aslinya fala yujza. Yujzayu ya. Fala yujza, fala yujza. Fala yujza. Fala yujza. Coba dipikirkan. Yujza ini bentuk apa? Ini yu pangkat apa? Fi'il mudhari. Cuma kalau ini sudah dizakan, ini za ya. Seperti ini. Yujza. Aktif atau pasif? Pasif. Ya, pasif ya. Pala yujza illa. Ini pakai illa. Kan itu pelajaran kita. Illa, pala yujza illa. Pala yujza is illa mislaha. 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 Gitu. Sampai situ. Nanti di belakangnya ini saja. Ini ditemukan di dalam surat Al-An'am ya. Al-An'am. Ayat Al-An'am ayat 160 ya. 160. 160. 4 ke bawah dia ya. Jangan diganggu. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa. Di sini coba terka-terka saja nih. Ini yang diistisnakan kan ini. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa dipakai mislaha. Cobalah. Ini mislaha ya. Mislaha. Mati. Nggak mau pula mati kali dia. Ayo. Nggak begitu apa dia. Mislaha. Dia dipakai a. Itu.
Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Nah, kira-kira kalau ini ya, ini apakah kalau dengan adalah mestinya kan dia dipakai misluha. Tapi ini misla. Coba olah ini bagaimana? Ini pertama fi'il mudhari pasif. Kalau fi'il mudhari pasif apa dicari apanya? Fa'il atau naib? Naib. Naib fa'ilnya mana nih? Mislu. Kalau itu makanya kalau dibikin mislu, itu makanya apa dia? Tidak mungkin. Jadi yujza ini naib fa'ilnya huwa. Kan dari sini kalau dilihat orang, yang datang dianya orang atau orang yang membuat atau mendatangkan orang dengan satu kejahatan, maka tidak yujza ya, maka tidak dibalas, maka tidak dibalas dianya orang kecuali mislaha. Kenapa baris di atas? Ini asli istisna ini. Kan asli, karena menurut undang-undang kalau adalah ini maka istisnanya itu yang aturannya hu, tapi mislah dibuat. Sedangkan dia jadi seolah-olah berfungsi sebagai maf'ulnya pula. Ya, maka tidak dibalas dianya orang kecuali seumpamanya. Seumpamanya ini kemana balik hanya nih? Kan di sini sayah. Enggak, sayah kan mu'annas sama mu'annas. Cobalah. Dan orang, dan siapa atau orang yang datang atau mendatangkan dianya orang dengan satu kejahatan, misalnya dibuat kejahatan katakanlah satu, maka tidak dibalas dianya orang kecuali seumpamanya kejahatan yang satu. Jadi satu balas satu. Kalau ayat di atas nanti enggak pakailah dia manja'a bil hasanah, siapa yang membuat kebaikan satu, falahu asyru amsalihah, dibalas 10. Jadi kalau satu kebaikan dibuatnya dibalas 10, kan sampai 700. Tapi kalau kejahatan dibuatnya satu dibalas satu. Itu dia. Jadi di sini memang itulah makanya kalau di dalam-dalami ya kalau adalah berlakulah istisna. Tapi kalau adalah tidak berlaku istisna. Tapi di sini ada pula lah. Tapi yang nomor satu ini sama. Tapi ini jelas karena dia aktif. Di sini dia pasif. Itu yang membuat ragu kita. Tapi tetap juga dikatakan biasanya yang pasif itu kan naibul fa'il itu sebenarnya jadi maf'ul. Tapi di sini ini apanya? Jadi seperti maf'ul, aturannya ya jezi, membalas, dia ini enggak dibalas gitu. Maka tidak dibalas kecuali kalau ini naibul fa'il dibuat misalnya maka tidak dibalas kecuali seumpamanya. Ya, tapi mungkin bisa juga ini naibul fa'il tapi kenapa naibul fa'il baris di atas? Bisa dijawab mungkin karena ada istisna. Jadi itu agak apa dia? Itu maka pelajar sama atap dulu, nanti banyak yang serupa. Jadi ini pun begitu. Jadi dikomentari kalau sudah banyak kita mengerti vocabulary mungkin, kemudian mana fi'il mana fa'il, hampir bersamaan. Kalau ini jelas maf'ul jadinya. Kalau ini jelas jadi maf'ul dia. Tapi dengan masuk illa ini agak secara umum ya baris di atas. Tapi kadang-kadang kalau adalah maka bisa berbaris di atas, lihat kalimat, bisa tidak. Itulah pelajaran dari nanti kita akan belajar terus bisa melihat bacaan-bacaan terutama ayat-ayat Al-Qur'an seperti inilah. Ini kan sudah ayat Al-Qur'an ini. Jadi pezina laki-laki
tidak menikahi dianya pezina laki-laki kecuali pezina perempuan. Ini maf'ul. Ya, tapi disebutkan juga istisna. Atau kalau nggak ada pezina perempuan, orang musyrikah. Nah, sebaliknya pezina perempuan tidak menikahi akannya pezina perempuan tadi kecuali orang si pezina laki-laki atau si musyrik. Nah, baru ditutup. Hurrima zalik, diharamkan demikian atas orang mukmin. Jadi orang yang pezina ini haram menikah dengan orang mukmin. Nah, ini nanti dalam tafsir itu. Jadi kalau orang yang sudah taubat bagaimana? Ya ada orang yang bisa. Tapi itu kan makanya apakah itu jadi hukum fikih atau jadi wajib atau tidak? Nah, itulah sumber mempelajari hukum fikih. Yang kedua, dan tidak ada atas Rasul, tidak ada maksudnya kewajiban atas Rasul kecuali kewajibannya al-balaghul mubin. Nah, jadi aslinya ini seolah-olah jadi khabar. Jadi ini apa namanya? Atas sebagai ini khabarnya ke muka, ini mubtada jadi aslinya al-balaghul mubin ala Rasul gitu. Nah, cuma pakai illah. Jadi tidak ada atas Rasul tanggung jawab, berbeda dengan kita. Kalau kita anak buah misalnya bersalah, mau komandannya di skor. Nah, ini enggak. Misalnya Rasul sudah menyampaikan ajaran dari Allah, anak mau orang, ya tugasnya balaghul mubin. Ini sifat. Nah, satu lagi, wa man jaa bisayyi'ah, berarti ada ayat sebelumnya di sini. Ya, kalau ayat sebelumnya itu wa man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Nah, siapa yang berbuat satu kebaikan, maka bagi orang itu 10 lipatnya. Jadi 110 sampai 700 itu. Nah, sebaliknya, wa man jaa bisayyi'ah, siapa yang berbuat kejahatan 1, maka tidak dibalasi kecuali seumpamanya 1 itu pula. Kalau sekiranya 1 kejahatan dibalas 10, di hadis qudsi disebutkan tidak ada orang masuk surga lagi. Habis. Ya, jadi itu makanya sampai di sini pelajaran kita pola 19. Kita akhiri dengan doa. Nanti insya Allah berlanjut pola 20. Jadi nanti dari bacaan-bacaan itulah kita berangsur-angsur. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.